Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 7 akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Yang pertama, saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok saya, yaitu Amanda Wisnu, Giska Handani, Nadila Cahya Kumala, Rehan Harahap, dengan saya sendiri, Regisa Triananda, dengan Tasya Meifa Saputri, dan Muhammad Royhan. Saya akan menjelaskan yaitu tentang masyarakat hukum adat Papua, dasar hukum, pengakuan, struktur, dan aktivitasnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu masyarakat suku Asmat. Suku Asmat merupakan suku yang tinggal di daerah pesisir Papua. Masyarakat Asmat terkenal dengan seni ukir kayunya yang sangat indah dan memiliki nilai seni yang tinggi. Yang pertama, dasar hukum masyarakat adat suku Asmat. Dasar hukum masyarakat adat suku Asmat adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM yang secara khusus mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat di Papua, termasuk suku Asmat. Selain itu, Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945 juga mengakui hak-hak masyarakat adat untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya adat dan istiadatnya. Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut, yaitu negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pasal ini mengatur mengenai pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Negara diwajibkan untuk mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain dasar hukum di tingkat nasional, pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan program untuk melindungi hak-hak masyarakat adat di daerah Papua, termasuk suku Asmat. Salah satunya adalah program pembangunan masyarakat adat atau PPMA yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di daerah Papua melalui pendekatan partisipatif dan berbasis hak asasi manusia. Namun, meskipun telah ada dasar hukum dan kebijakan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, masih terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di daerah Papua. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan komprehensif untuk melindungi hak-hak masyarakat adat termasuk suku Asmat dan memastikan bahwa mereka dapat hidup dengan sejahtera dan merdeka dalam mempertahankan budaya dan istiadatnya. Pengakuan masyarakat adat suku Asmat. Masyarakat adat suku Asmat telah diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Pengakuan ini tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah undang-undang yang mengatur mengenai hak asasi manusia di Indonesia. Undang-undang ini berisi ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia termasuk hak-hak masyarakat adat seperti suku Asmat. Beberapa pasal yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat diatur dalam undang-undang ini antara lain 1. Pasal 2 ayat 1 mengakui dan menghormati hak asasi manusia sebagai hak yang mutlak dan universal yang harus dijaga, dilindungi dan dipenuhi oleh negara tanpa diskriminasi apapun. Pasal 4 menjamin hak atas identitas budaya dan adat istiadat bagi setiap orang termasuk masyarakat adat. Nomor 3 pasal 5 menjamin hak atas pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap adat istiadat dan kebudayaan masyarakat adat. 4. Pasal 6 menjamin hak atas tanah dan sumber daya alam bagi masyarakat adat serta menghormati hak-hak adat
dan hak kepemilikan masyarakat adat terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Pasal 7 menjamin hak atas perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia masyarakat adat dalam konteks pembangunan nasional. Nomor 6. Pasal 12 menjamin hak atas kebebasan menjalankan kebudayaan dan agama bagi setiap orang, termasuk masyarakat adat. Undang-undang ini menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang mutlak dan universal yang harus dijaga, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara tanpa diskriminasi apapun. Selain itu, undang-undang ini juga menjamin hak-hak masyarakat adat termasuk suku Asmat seperti hak atas identitas budaya, pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap adat istiadat dan kebudayaan mereka, serta hak atas tanah dan sumber daya alam lain. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah di Indonesia. Undang-undang ini berisi ketentuan-ketentuan mengenai pembagian wilayah administratif, kewenangan pemerintah daerah, dan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Beberapa pasal yang berkaitan dengan masyarakat adat termasuk suku adat Asmat diatur dalam undang-undang ini antara lain. 1. Pasal 1 ayat 9 menetapkan bahwa masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki adat istiadat, kebiasaan, dan tradisi turun-temurun yang diakui dan dihormati oleh anggotanya, serta memiliki keterikatan emosional dan spiritual terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang menjadi lingkungan hidupnya. Nomor 2. Pasal 6 ayat 1 menetapkan bahwa pemerintah daerah wajib menghormati hak-hak masyarakat adat termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam, serta hak-hak adat dan hak kepemilikan masyarakat adat. Nomor 3. Pasal 7 ayat 1 menetapkan bahwa pemerintah daerah wajib melibatkan masyarakat dalam pembangunan termasuk masyarakat adat dalam rangka meningkatkan partisipasi, pemberdayaan, dan kemandirian masyarakat. 4. Pasal 62 ayat 1 menetapkan bahwa pemerintah daerah dapat menetapkan daerah khusus masyarakat adat yang merupakan daerah yang dihuni oleh masyarakat adat dan diakui oleh pemerintah sebagai wilayah adat. Nomor 5, Pasal 63 ayat 1 menetapkan bahwa pemerintah daerah wajib menghormati hak-hak masyarakat adat terhadap tanah dan sumber daya alam di daerah khusus masyarakat adat, serta memperlihatkan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat adat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah wajib menghormati hak-hak masyarakat adat termasuk suku Asmat. Dalam hal ini hak atas tanah dan sumber daya alam serta hak-hak adat dan kepemilikan masyarakat adat. Pemerintah daerah juga diwajibkan untuk melibatkan masyarakat adat dalam pembangunan, meningkatkan partisipasi, pemberdayaan, dan kemandirian masyarakat. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menetapkan daerah khusus masyarakat adat yang diakui dan dihormati oleh pemerintah daerah sebagai wilayah adat. Kami baru kenal dengan kata haki. Haki ini saya rasa sangat penting sekali bagi kehidupan masyarakat adat kami, karena sudah bertahun-tahun masyarakat adat kami ini mengenal ukiran dan mereka memproduksi ukiran yang nilainya bukan sedikit. Dari hasil pekerjaan yang mereka lakukan itu, keuntungannya tidak ada sama sekali, boleh dibilang hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak sampai ke nilai produk, sehingga orang bisa meniru, orang lain mungkin ada meniru. Maaf sekali, itu karya kami, tetapi kami secara sadar tahu
bahwa itu kan punya haki. Dengan program haki ini, saya harap dari masyarakat adat yang hidup di belahan bumi selatan ini, yang disebut Asmat ini kita terbagi dalam rumpun-rumpun. Jadi setiap rumpun mempunyai motif-motif ukiran. Semoga dengan haki ini pengakuannya kalau sudah ada, masyarakat bisa berkembang ke depan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka berdasarkan karena nilai-nilai karya mereka ini sudah diakui, sehingga mungkin proses peningkatan tentang kekurangan dalam hidup ini bisa teratasi dengan baik berdasarkan haki ini. Itu yang ingin saya sampaikan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah memberikan pengakuan atas hak masyarakat adat suku Asmat melalui kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Salah satunya adalah program pembangunan masyarakat adat yaitu PPMA yang telah dilaksanakan di beberapa daerah di Papua, termasuk daerah yang dihuni oleh suku Asmat. Di tingkat internasional, masyarakat adat suku Asmat juga telah diakui oleh PBB sebagai bagian dari masyarakat adat dunia. Pada tahun 2007, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan deklarasi tentang hak-hak masyarakat adat yang mengakui hak-hak masyarakat adat untuk mempertahankan, mengembangkan budaya dan adat istiadat mereka. Meskipun telah ada pengakuan formal atas hak-hak masyarakat adat suku Asmat, namun masih terjadi berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di daerah Papua. Oleh karena itu, diperlakukan upaya yang lebih serius dan komprehensif untuk melindungi hak-hak masyarakat adat termasuk suku Asmat dan memastikan bahwa mereka dapat hidup dengan sejahtera dan merdeka dalam mempertahankan budaya dan adat istiadat mereka. Struktur masyarakat adat suku Asmat. Struktur masyarakat adat suku Asmat didasarkan pada sistem kekerabatan yang sangat kompleks. Keluarga adalah unit dasar dalam struktur masyarakat adat suku Asmat, dan kekerabatan diukur berdasarkan garis keturunan dari pihak ayah maupun ibu. Masyarakat Asmat juga memiliki sistem kekerabatan yang disebut suku, yang merupakan kelompok kekerabatan yang lebih besar dari beberapa keluarga yang memiliki leluhur atau nenek moyang yang sama. Selain itu, dalam masyarakat adat suku Asmat terdapat sistem kepemimpinan yang dipegang oleh orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam hal adat istiadat dan kehidupan masyarakat Asmat. Pemimpin dalam masyarakat adat suku Asmat biasanya dihormati dan dianggap sebagai pemimpin spiritual dan kebudayaan yang memegang peran penting dalam menjaga keharmonisan dan kestabilan masyarakat. Sistem kepercayaan dalam masyarakat adat suku Asmat juga sangat kuat, dengan kepercayaan pada roh nenek moyang dan roh alam yang dianggap memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Asmat juga memiliki tradisi seni ukir kayu yang sangat kaya dan tinggi, dengan ukir-ukiran yang dianggap memiliki makna spiritual dan simbolik. Secara keseluruhan, struktur masyarakat adat suku Asmat sangat kompleks dan didasarkan pada sistem kekerabatan yang kuat, dengan sistem kepemimpinan yang dipegang oleh orang yang dihormati dan memiliki pengalaman serta pengetahuan yang luas dalam hal adat istiadat dan kehidupan masyarakat Asmat. Sistem kepercayaan dan tradisi seni ukir kayu juga sangat penting dalam kehidupan masyarakat Asmat. Asmat selama ini dikenal sebagai sebuah kabupaten di Provinsi Papua Selatan yang memiliki budaya ukir-ukiran kayu yang sudah mendunia. Kini Asmat mulai tersentuh modernisasi
dan hampir seluruh rumah di wilayah itu memiliki motor listrik dan jaringan di sana juga sudah menggunakan jaringan 4G. Namun dengan kemajuan tersebut, unsur budaya terkait tradisi alat setempat tetap terjaga. Salah satunya adalah dengan keberadaan rumah adat Jeo. Rumah itu dibangun memanjang ke samping, menggunakan kayu sebagai inti bangunan, kulit kayu sebagai lantainya, daun sagu digunakan sebagai dinding dan atap rumah. Tokoh adat Asmat Nikolaus Depi menjelaskan bahwa rumah adat Jeo tidak ditinggali dan hanya digunakan untuk bermusyawarah. Uniknya, rumah adat tersebut tidak boleh dimasuki oleh perempuan, walau di dalamnya terdapat banyak tungku untuk memasak. Nikolaus juga menjelaskan bahwa musyawarah terkadang bisa berlangsung selama berhari-hari, sehingga sudah ada masyarakat yang bertugas memasak di dalam rumah itu. Pembahasannya pun bervariasi, tergantung apakah ada masalah yang harus diselesaikan atau untuk mempersiapkan kegiatan adat. Menurut Nikolaus, perempuan bukan tidak boleh sama sekali masuk ke rumah Jeo, karena pada momen tertentu mereka akan diundang untuk masuk dengan tujuan tertentu. Perempuan hanya diperkenankan masuk ketika ada momen perayaan. Contoh aktivitas masyarakat adat suku Asmat. Masyarakat adat suku Asmat memiliki berbagai macam aktivitas yang masih dilakukan hingga saat ini. Beberapa contoh aktivitas masyarakat adat suku Asmat antara lain: 1. Seni ukir kayu. Seni ukir kayu merupakan keahlian khas dari masyarakat adat suku Asmat. Mereka membuat berbagai macam ukiran yang dianggap memiliki makna spiritual dan simbolik dalam kehidupan masyarakat Asmat. Yang kedua, perburuan. Perburuan merupakan aktivitas yang penting dalam kehidupan masyarakat adat suku Asmat. Mereka berburu hewan seperti babi, burung, dan kadak untuk dijadikan makanan sehari-hari. Selain itu, hasil buruan juga dijadikan bahan untuk pembuatan ukiran kayu. Dan yang ketiga, perikanan. Masyarakat adat suku Asmat juga mengandalkan hasil laut sebagai sumber makanan. Mereka memancing ikan dan menangkap kepiting dan udang untuk dijadikan makanan sehari-hari. Tari tradisional. Tari tradisional juga merupakan bagian penting dari kebudayaan masyarakat adat suku Asmat. Tarian-tarian tersebut biasanya dilakukan dalam upacara adat untuk menghormati roh nenek moyang dan roh alam. Pemahaman spiritual. Masyarakat adat suku Asmat memegang kuat pemahaman spiritual pada roh nenek moyang dan roh alam. Mereka percaya bahwa roh tersebut memegang peran dalam kehidupan mereka dan selalu berusaha menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Itulah beberapa contoh aktivitas masyarakat adat suku Asmat yang masih berlangsung hingga saat ini. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Asmat yang harus dijaga dan dilestarikan agar terus hidup dan berkembang dalam lingkungan semakin modern. Terima kasih. Utama suku Asmat yang kaya akan karbohidrat. Bubur sagu yang didapat dari satu pohon dapat memenuhi kebutuhan pangan satu keluarga selama sebulan. Lebih dari 70.000 penduduk Asmat menetap di hutan dataran rendah yang lebat. Rumah Je menjadi pusat kehidupan komunitas di mana segala keputusan diambil secara bersama oleh para kepala suku. Di dunia di mana bebatuan dan benda keras lainnya tidak tersedia, benda-benda kayu yang dibuat secara sempurna memberikan kontinuitas dengan masa lalu.
depan saya bisa bikin kerja patung wifi, bisa bikin selawako, layong. Tiang-tiang penyangga Bish merupakan hasil pahatan kayu terbaik dari suku Asmat. Dibuat dari sebatang kayu pohon pala liar, tiang-tiang penyangga didirikan untuk menghormati para leluhur dan untuk membina keselarasan serta kekuatan spiritual terhadap masyarakat. Tetapi di masa lalu, tiang-tiang penyangga adalah tanda untuk berperang. Para prajurit berkumpul di bawah tiang-tiang tersebut untuk mempersiapkan senjata dalam suatu ritual nyanyian dan tarian sebelum menyerang desa lain untuk membalaskan dendam dan retribusi. Sekarang, semangat ritual tiang-tiang penyangga ini disalurkan melalui bentuk-bentuk yang lebih dapat diterima oleh masyarakat modern. Perkumpulan ritual ini disponsori dan dipromosikan oleh gereja-gereja di desa Asmat. Selama bertahun-tahun, keuskupan berperan sebagai penghubung antara suku Asmat dan dunia luar. Mulai dari karya misionaris pertama yang mengajak misionaris yang lain, Bapak Uskup pertama yang mengajak misionaris yang lain, Uskup Alfonso Wada, mengajak para misionaris untuk mempelajari dan menghargai budaya dan supaya mempromosikan itu, orang membuat ukiran itu berlangsung terus-menerus dan sampai sekarang masih bisa lestari budaya Asmat, khususnya seni ukir. Pertemuan-pertemuan ini menjadi daya tarik bagi tamu-tamu dari seluruh dunia.